Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 Mikro akan memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emin Sarul Akmal Mubarok dengan NIM 271. Selanjutnya teman saya. Saya Nur Ayu Fitra Delia, NIM 295. Selanjutnya, saya Katrina Sarah dengan NIM 290. Saya Yuliana dengan NIM 287. Terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, di video ini kami akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Biar kalian gak bosan melihat video kami mau ajak kalian untuk melihat langsung bagaimana sih perilaku konsumen di dunia nyata, yaitu di sebuah minimarket. Kalian pasti pernah bingung kan, belanja mobil produk termurah atau merek terkenal. Nah, itu salah satu bentuk perilaku konsumen. Jadi nanti kita akan observasi di minimarket dan lihat apa saja faktor utama yang mempengaruhi mereka saat memutuskan membeli suatu barang. Yuk kita mulai. Untuk itu kita akan menjelaskan sedikit tentang teori ekonomi. Hai semuanya, sebelum kita masuk ke observasi toko, pertama-tama kita pahami dulu konsep dasarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua jadi konsumen, mulai dari beli makanan, minuman, sampai kebutuhan lainnya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat seseorang memilih satu produk dibanding produk lain? Nah, di video pertama ini kita akan bahas secara singkat tentang teori perilaku konsumen. Teori ini membantu kita memahami bagaimana konsumen berpikir, apa yang mempengaruhi keputusan mereka, dan kenapa pilihan setiap orang bisa berbeda-beda. Setelah ini barulah kita lanjut melihat langsung contohnya di lapangan. Yuk kita mulai. Nah, dalam teori ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah cara seseorang untuk memilih, membeli, dan menggunakan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Menurut teori ini, semua konsumen mempunyai tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kepuasan maksimal dengan pendapatan terbatas. Nah, keputusan membeli ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera atau preferensi. Yang keempat, barang substitusi. Dan yang kelima, barang komplementer. Nah, contohnya kalau harga kopi A naik, maka konsumen itu bisa saja beralih ke kopi merek B yang lebih murah. Nah, ini dinamakan dengan barang substitusi. Dan jika saja kalau harga gula itu mengalami kenaikan, seorang yang mau mengopi itu juga akan mengalami seperti mengurangi dia untuk mengopi, karena barang gula itu juga termasuk barang komplement dari kopi itu, seperti pelengkapnya, seperti itu. Nah, teman-teman, kita sekarang lagi ada di sebuah minimarket yang ada di area Kelang. Nah, di sini banyak banget produk-produk, snack-snack yang pastinya kebutuhan anak kos. Di sini kalian tinggal pilih aja sesuai budget kalian yang worth it. Nah, misalnya nih, di sini aku ada air mineral. Ya itu tuh. Dan ini. Nah, ini. Nah, di sini ada air mineral yang merek biasa dengan harga kisaran 2.500. Nah, sedangkan di sini ada air mineral yang mereknya lebih terkenal. Nah, ini kalian tinggal pilih aja yang menurut kalian mana yang lebih worth it untuk kebutuhan kalian. Seperti itu.
beda jauh, mungkin pilih yang murah. Contohnya kayak ini. Nah ini kan lebih murah ini daripada ini beda jauh. Kalau harga apa? Kalau kita punya uang yang ini mungkin pilih yang murah. Tapi kalau harganya beda tipis, biasanya lebih pilih yang agak tinggi tapi nggak terlalu jauh harganya. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan tadi, dapat disimpulkan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti preferensi pribadi, pendapatan, informasi yang dimiliki, serta perbandingan antara harga dan manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen tidak terjadi secara acak, melainkan melalui proses pertimbangan yang rasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, observasi ini memberikan gambaran yang nyata mengenai bagaimana teori perilaku konsumen diterapkan dalam aktivitas pembelian sehari-hari. Dari wawancara singkat ini bisa kita lihat bahwa sebagian besar konsumen tetap mempertimbangkan dua hal, yaitu harga dan kebiasaan merek. Jadi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen di minimarket ini biasanya itu dipengaruhi oleh harga, terus merek barang dan cara mempromosikan barang tersebut dan kebiasaan konsumen tersebut membeli barang dari apa yang biasanya mereka beli seperti itu. Setelah melakukan observasi dan melakukan wawancara singkat dengan beberapa konsumen, sekarang kita masuk pada bagian hasil pengamatan. Pada tahap ini kita akan melihat apa saja temuan yang muncul selama proses observasi berlangsung. Mulai dari konsumen memilih produk, faktor apa yang paling mempengaruhi keputusan mereka, hingga pola pembelian yang tampak di lapangan. Berikut adalah rangkuman hasil pengamatan kami selama melakukan observasi di toko. Dari hasil pengamatan, kita bisa lihat kalau konsumen tidak sepenuhnya rasional. Terkadang konsumen membeli produk karena adanya diskon atau sekedar membeli produk yang disukai. Nah, tetapi sebagian besar tetap memperhatikan harga pokok, terutama harga pokok dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini sesuai dengan teori ekonomi mikro bahwa konsumen itu berusaha memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan terbatas kita. Faktor emosional dan kebiasaan juga sangat berpengaruh besar loh. Jadi, keputusan memilih ini bukan hanya tentang soal logika ekonomi, tetapi juga tentang perasaan dan pengalaman pribadi. Jadi, dari video tadi kesimpulannya teori perilaku konsumen dipengaruhi oleh harga, merek, kebiasaan, promosi, dan faktor emosional. Jadi itu tadi hasil observasi kami tentang teori perilaku konsumen. Jadi intinya setiap orang pasti mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri saat membeli sesuatu. Seperti itu. Dari sini kita belajar bahwa teori ekonomi itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan saat kita belajar kecil sekali. Sebagai konsumen penting banget kita sadar bahwa setiap keputusan membeli punya alasan ekonomi di baliknya.
kasih sudah menonton video kami. Semoga dapat menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.